Sebelum kita memulai ibadah kita, saya persilakan kita semua untuk bersatu teduh. Amin, satu teduh selesai. Halo, selamat pagi rekan-rekan yang ada di aula maupun yang ada di ruang Zoom. Masih bersemangat untuk beribadah? Wah, tidak ada jawaban. Saya tanya lagi deh, masih bersemangat untuk beribadah? Masih bersemangat untuk menghadapi paper, ujian, tugas akhir? Masih, bagus. Ya, mungkin dari kita ada yang semangat, ada juga ketika ditanya pertanyaan ini, ada yang sudah lelah, ada yang jawabnya mungkin setengah hati, semangat, enggak, ada yang mungkin harus terpaksa jawabnya. Rekan-rekan, saya undang bangkit berdiri, karena ada yang tidak semangat, jadi saya persilakan rekan-rekan untuk kasih semangat ke kiri kanan teman, saudara, silakan kasih semangat. Bagi yang cowok boleh tepuk sekeras-kerasnya biar bangun, silakan. Kita harus saling kasih semangat dulu ya, supaya semangat kita untuk beribadah bisa menyala. Baik, saudara, hari-hari dalam hidup kita selalu datang dan silih berganti. Memang kita sering sekali tidak siap untuk menjalani kehidupan yang telah disediakan Tuhan. Kadang mungkin kita tidak ingin move on dari hari yang kemarin, kita ingin stay aja di satu hari ini lebih lama, kita mungkin gagal menghadapi hari. Akan tetapi, masih ada berita baik untuk kita. Firman Tuhan dalam Ibrani 4 berkata, teguhlah berpegang pada pengakuan iman kita, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Amin. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saya ajak untuk kita semua berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena kami masih diberikan hari-hari, Engkau masih memberikan nafas kehidupan. Kami masih diberikan kesempatan demi kesempatan untuk menjalani hari-hari ini. Kami bersyukur atas karya-Mu. Itu semua karena anugerah-Mu. Dan Tuhan, kami ingin minta ampun jika kami sering sekali tidak siap menjalani hari-hari ini. Jika kami mungkin hanya berfokus pada diri kami, dan kami melupakan-Mu. Ampunilah kami, kiranya kami bisa dibukakan akan kebenaran firman yang akan kami dengarkan hari ini. Firman itu bisa bertumbuh dalam hati kami, dan kami bisa siap lagi menjalani hari-hari bersama dengan. Pimpin ibadah kami selanjutnya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, Imam Besar Agung hadir bersama kita. Akan tetapi siapkah kita menghadapi realita bahwa Kristus selalu ada dan tidak pernah meninggalkan kita? Mungkin kita tidak pernah memikirkan realita itu. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekiranya firman Tuhan yang kita dengar dapat berbicara secara personal kepada setiap kita. Kiranya kita menghidupi kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar. Mari kita menyambut anugerah firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Juru Selamat Dunia. Dalam terang yang ilahi, Raja damai
rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Katakan juru selamat dunia. Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Al-Masih yang maha mulia, Al-Masih yang maha mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Juru selamat dunia, juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Terima kehidupan, terima kehidupan yang kekal. Terima kehidupan, terima kehidupan yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Firman akan dibawakan oleh Pak Ihan. Selamat pagi, Bapak Ibu yang ada di Chapel Pagi STTRI dan Bapak Ibu yang mengikuti lewat Zoom. Sebelum mulai, saya ingin berdoa untuk kita semua. Bapa di surga, kami hadir di hadapan-Mu. Hati kami kalut, penuh sesak dengan tugas-tugas akhir semester, dan bahkan tumpukan tugas pekerjaan pelayanan yang di dalam pandemi malah makin menumpuk. Tetapi Engkau memilih hadir justru di tengah-tengah kekalutan kami. Karena itu biarlah di dalam perjumpaan realitas ini, kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, berbicara dan menolong kami. Kami mohon semuanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Judul renungan Natal kita pagi ini terambil dari Lukas 1 dan 2. Judulnya Tuhan Orang Rendahan. Kita selalu membayangkan Tuhan adalah Tuhannya para petinggi. Iya, karena bukankah Alkitab bicara soal para patriark? Abraham, Ishak, Yakub, para petinggi iman, orang-orang yang dihormati oleh komunitasnya, bahkan melampaui zaman dan waktu. Bukankah masyarakat memang membutuhkan sistem kasta untuk mengatur kehidupan masyarakatnya? Semua orang harus tahu diri, harus tahu tempatnya. Kita harus tahu siapa yang lebih tua, siapa yang harus dipanggil bapak, atau abang, atau kakak.
Terutama di dalam budaya timur, anak-anak dari kecil sudah diajar untuk memanggil dengan tepat siapa orang dewasa yang dihadapi. Anak yang gagal atau tidak belajar hal itu dengan baik akan dibilang tidak tahu diri. Bahkan orang tuanya mungkin akan dianggap gagal mendidik anaknya dengan baik. Tanpa hierarki dan keteraturan, kita tidak tahu lagi kepada siapa penghormatan harus diberikan. Bawahan akan kurang ajar pada atasannya karena tidak tahu tempatnya dan merasa benar. Kekacauan akan terjadi dalam masyarakat. Memang dalam dunia modern kita merasa memegang prinsip meritokrasi yang berprestasi dan kinerjanya baik. Secara teori harus dihargai. Tapi sesungguhnya kita beroperasi dengan cara yang lain. Yang punya jabatan, kedudukan, dan uang yang sesungguhnya harus dihormati. Dan kita tahu itu semua. Hierarki dalam masyarakat itu hal yang penting. Tanpa itu tidak ada sistem yang dapat berjalan. Kalau Bapak Ibu menonton drama Korea misalnya ya, itu juga sangat jelas ya hierarki di dalam masyarakatnya ya. Bahkan mungkin lebih kental ya daripada masyarakat Indonesia ya. Bapak Ibu walaupun melihat aktor-aktor di dalam drama Korea itu punya nama ya, tetapi di dalam interaksinya jarang sekali dipanggil namanya. Kenapa? Karena di dalam masyarakat itu dibutuhkan ya informasi siapa kedudukannya apa, apalagi di tempat kerja. Ya panggilannya adalah Kyosunim kalau dia dosen, panggilannya adalah Songsengnim kalau dia guru begitu ya. Panggilannya adalah Hwachangnim kalau dia bos begitu ya. Nah, jadi memang hal-hal itu terpatri di dalam masyarakat ya. Dan kita itu butuh ya informasi itu karena di dalam masyarakat tertentu kita langsung tidak bisa ya beroperasi dan tidak tahu caranya menempatkan diri ya. Di dalam bahasa Korea bahkan setiap kali itu ada di udara begitu ya. Dan orang harus tahu ya memanggilnya opa atau nuna atau oni atau tongseng atau hyong begitu ya atau sonpe begitu ya. Karena kita perlu tahu siapa yang lebih tinggi derajatnya, siapa yang lebih rendah dan bagaimana kita harus menempatkan diri ya. Nah, bayangkan kalau ternyata Tuhan yang kita sembah adalah Tuhannya orang rendahan. Bukan Tuhan para petinggi. Apa dunia tidak jadi kacau? Mungkinkah Tuhan yang suka keteraturan, sistem, dan ordo malah memihak yang rendah? Bukannya ini hal yang mustahil. Di satu tempat sedikit di luar kota Jakarta, sepasang suami istri baru saja tiba. Tampaknya mereka pasangan dari kampung. Memang banyak pasangan muda yang mencoba mengadu nasib ke ibu kota. Lebih banyak pekerjaan di kota daripada di kampung. Dan uangnya bisa dibawa pulang untuk keluarga besar di kampung. Namun si istri tampaknya baru melahirkan dan menggendong bayi kecil. Tapi dasar dari kampung, mereka tidak sadar betapa sulitnya hidup di kota besar. Tidak ada penginapan yang dapat mereka sewa dengan uang kecil yang mereka punya. Dan ketika hujan keras jatuh, seperti kalau bulan Desember seperti ini, mereka terpaksa berteduh di rumah kosong hampir ambruk yang ditinggalkan pemiliknya. Untungnya pintu tidak terkunci dan ada tempat makan anjing peliharaan besar yang ditinggalkan, sehingga mereka bisa meletakkan bayi mereka di balut gulungan kain supaya tidak kedinginan. Tapi tiba-tiba tanpa sebab yang jelas, rumah kosong itu dipenuhi para sopir ojol. Mungkin mereka juga numpang berteduh. Tapi tampak ada sedikit keributan. Supir-supir ojol itu berebut bercerita tentang kejadian luar biasa yang mereka dengar. Akan ada hal besar terjadi karena bayi di tempat makanan anjing yang mereka jumpai. Mereka menyebut berbagai hal yang tidak masuk akal. Soal juru selamat katanya mereka. Apa maksudnya? Apa itu artinya bayi itu akan jadi politisi hebat, konglomerat, keturunan bangsawan besar? Apa itu artinya bayi itu akan jadi orang yang hebat, petinggi, yang pembesar? Dan bukankah memang banyak politisi, konglomerat, bangsawan, dan anak presiden yang memang sudah selalu menjanjikan keselamatan?
Bukankah setiap pemilu selalu seperti itu? Namun yang sering terbukti adalah permainan birahi uang dan kekuasaan. Siapa yang masih percaya dongeng semacam itu? Dan apalagi kalau dongengnya terjadi kepada bayi yang menangis di rumah kosong dalam tempat makan hewan. Siapa yang akan serius menganggap mimpi seperti itu? Tetapi bukankah kisah absurd semacam itu yang diceritakan Lukas di dalam Injilnya tentang kelahiran Yesus? Lukas memang terkesan cerdas dan terpelajar. Namun mungkin dia salah paham ya terhadap cara kerja kepercayaan yang ada di masyarakat yang real. Kalau ingin merebut kepercayaan orang banyak dengan kisah keselamatan, jangan bercerita ya soal gerombolan orang rendahan, kawanan gembala yang melihat keselamatan besar. Ngomong yang agak runut dan terpelajar aja tidak bisa. Tidak tahukah Lukas ya, betapa banyak pengkhotbah yang jadi kesulitan, berusaha mengangkat martabat para gembala pada setiap khotbah Natal. Berusaha keras menggambarkan buruh harian ini sebagai kelompok yang lebih terpelajar. Mungkin mereka bukan gembala biasa, kata para pengkhotbah. Kalau mau cepat viral, sebenarnya Lukas harusnya berkisah soal anak jenius yang mendapatkan blessing imam besar di Bait Allah. Nah, cerita semacam itu akan cepat menarik simpati massa ya dibandingkan kisah aneh gembala atau sopir ojol kalau pakai konteks modern kita. Lukas memang seorang penulis yang aneh. Cerita mukjizat memang bisa saja memikat yang tidak terlalu pintar. Namun kalau sendi-sendi hierarki paling utama dari masyarakat dilanggar, siapa yang sanggup percaya? Orang rendahan ya tetap orang rendahan. Tuhan pun tak sanggup mengubah fakta itu. Coba dengarkan kisah Zakaria yang diceritakan Lukas. Apa kisahnya meyakinkan? Walaupun Lukas sudah berusaha menggambarkan Zakaria dan istrinya seorang yang benar di hadapan Tuhan, tetap saja mereka tampak sebagai pasangan rohaniwan yang kurang berhasil. Lihatlah, mereka tidak punya anak. Dan imam atau nabi macam apa yang kehilangan kemampuannya berkata-kata sehabis bertugas di Bait Allah? Justru tugas seorang imam dan nabi adalah berkata-kata. Memang Lukas kembali generous ya. Dia bilang, menurut dia orang-orang yang melihat Zakaria keluar dari Bait Allah dengan bisu jadi paham. Pasti dia mengalami penglihatan di dalam Bait Allah. Namun mungkinkah yang dialami bukan penglihatan yang baik? Mungkin bisu itu memang satu hukuman? Lukas pun tampaknya tidak menampik ya kemungkinan ini. Zakaria bisu karena kurang percaya. Malaikat dalam penglihatan Zakaria berkata, karena kamu tidak percaya, maka kamu akan menjadi bisu. Lukas 1 ayat 20. Nah, dan bangsa seperti apa sih yang masih berusaha menyembah di Bait Allah dalam tulisan Lukas? Bukankah sudah jelas ya bahwa yang berkuasa di seluruh Israel adalah Kaisar? Dan Yerusalem sepenuhnya ada di bawah telapak kaki Kaisar. Termasuk juga Bait Allah. Apa masih ada harapan untuk doa yang dipanjatkan ketika Zakaria masuk ke Bait Allah dan rakyat banyak berdoa di luar? Sudah ratusan tahun tak ada fakta lain kecuali Imperium Romawi yang menguasai dan menjajah Israel. Keturunan Daud mana yang akan mendirikan kerajaan kekal? Buktinya Bait Allah megah tempat mereka berdoa ini pun, kalau Zakaria mau mengakui, adalah karena donasi Herodes. Apa aneh kalau Kaisar Agustus yang mengklaim diri sebagai anak Allah? Bukankah kenyataannya memang tentara dan harta sang Kaisar yang menaungi dan memberikan perdamaian untuk seluruh Israel? Bukankah tepat kalau orang mengklaim, Kaisarlah juru selamat, Kaisarlah raja damai? Ini cocok ya dengan propaganda Pax Romana, kedamaian Romawi. Juga cocok dengan hierarki dalam masyarakat. Petinggi adalah juru selamat. Yang berbeda dari itu adalah keanehan dan kemustahilan. Dan Bapak Ibu mungkin bisa saja melewatkan fakta ini ya di dalam kuliah-kuliah sejarah begitu ya. Bahwa sebenarnya Pax Romana itu sangat dahsyat. Ratusan tahun ya terjadi keamanan termasuk di daerah Israel, Yerusalem, Yudea begitu ya.
Karena memang kekuasaan Imperium Romawi. Karena kalau tidak ada kekuasaan yang menaungi itu, maka akan terjadi terus perang-perang besar, memperebutkan kekuasaannya, sehingga masyarakat tidak bisa hidup tenang, tidak bisa membangun, dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu ada kesempatan jalan-jalan ke Rome, ya, melihat bangunan Pantheon atau Colosseum, ya, itu bangunan-bangunan mega proyek raksasa, ya, yang baru bisa terjadi dan dibangun di dalam masa yang lebih damai. Jadi ini bukan mengecilkan, ya, atau secara ironi, ya, menyebut Pax Romana. Pax Romana itu betul-betul sangat hebat, begitu ya. Mungkin kita yang kurang memahami, ya, pergerakan sejarah di zaman itu. Nah, tapi bagaimana dengan Lukas, ya? Lukas bersikeras. Tuhan yang diyakininya bukan Tuhan yang netral, melainkan Tuhan yang memihak orang rendahan. Memang Lukas tidak ragu, ya, mengisahkan sensus yang dilakukan Kaisar Agustus. Di Lukas 2 ayat 1 bisa kita baca. Padahal dalam dunia kuno, sensus memang hampir selalu berhubungan dengan menghitung kapasitas tentara, kekuatan perang yang menentukan kebesaran suatu bangsa. Kaisar Agustus dalam kebesarannya memerintahkan sensus. Yusuf dan Maria yang memang adalah milik Imperium Romawi harus patuh pada sensus itu dan berangkat ke Bethlehem. Suka atau tidak suka, kita baca kisahnya di Lukas 2 ayat 4. Jadi jelas siapa yang berkuasa dan siapa yang umat jajahan kepunyaan imperium. Lagi pula Lukas tidak menyembunyikan, ya, status rendah Yusuf dan Maria. Mereka hanya mampu membeli burung tekukur dan merpati untuk persembahan di Bait Allah. Lukas 2 ayat 24. Walaupun rasa bahagia mereka besar, mereka memang tak sanggup membeli ternak yang lebih besar yang sepadan dengan rasa bahagia mereka. Dan jangan heran, ya, kalau orang-orang di Bait Allah juga langsung paham siapa yang mereka hadapi. Kita juga, ya, di dunia modern, walaupun mungkin melakukannya sembunyi-sembunyi, ya, kita selalu memperhatikan kok berbagai hal kecil, ya. Apa sih tas yang dipakai orang itu? Sepatunya bagaimana? Pakaiannya gimana? Apa jam tangan merek yang menempel di tangannya itu? Kalau dia taruh handphonenya di meja, handphonenya merek apa? Kalau iPhone derajatnya lebih tinggi langsung, ya, daripada banyak merek handphone dari Tiongkok. Karena dengan memperhatikan hal-hal itu, kita bisa tahu, ya, status sosial seseorang. Dan di dalam dunia sebenarnya, orang yang berkuasa dan orang yang kaya lah yang menjadi penentu permainan. Lukas memang menulis apa yang diyakininya, bahwa Allah yang dikisahkannya memang sanggup menjungkir balikan tatanan masyarakat. Ketika Maria berkunjung kepada Elizabeth yang hamil tua, sanaknya ini melonjak bersama bayi di kandungannya, menangkap momen kairos yang penuh misteri itu, dan berkata menyambut salam Maria, "Diberkatilah engkau dan buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku mengunjungi aku?" Lukas 1 ayat 43. Padahal jelas sekali, ya, status sosial Elizabeth itu dari keluarga imam itu lebih tinggi, ya, daripada Maria yang hanya sanggup membawa persembahan burung kecil ke Bait Allah. Bukankah dunia sudah terbalik di dalam lukisan kisah Lukas ini? Mengapa Elizabeth berkata pada sanaknya yang miskin, "Engkau ibu Tuhanku"? Dan tidak perlu heran, ya, Lukas kembali melakukan blunder pada kisahnya, ya. Perhatikan bahwa pahlawan iman dalam kisahnya adalah dua orang wanita. Bayangkan jika kamu mau memberikan kesan berotoritas, ya, pada dunia yang berpola patriarki, jangan taruh pesan utamamu pada lidah seorang wanita. Haram. Kartu mati. Itu untuk dunia yang mendambakan pemimpin kuat laki-laki terlampau lemah. Tampaknya Lukas sungguh meyakini bahwa Allah sanggup mengubah dunia. Karena orang terpelajar seperti Lukas tidak akan, ya, melakukan kesalahan amatiran dan bersikeras pada kisah yang tidak akan populer dengan tokoh hero seorang wanita. Betapa berbedanya sikap Lukas dengan hamba Tuhan dunia modern. Dalam pandemi ini, ya, tiba-tiba seluruh dunia makin memperhatikan berbagai perdebatan teologi yang disajikan para hamba Tuhan secara online. Setiap perdebatan dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa siapa yang kelihatan lebih berani, lebih pintar,
lebih berjaya, akan lebih viral, dan menjadi lebih populer. Seorang mahasiswa di kelas kami menjelaskan ini dengan gamblang. Gaya bicara yang nyolot, itu istilah yang dia pakai ya, justru memang bisa berkesan meyakinkan. Karena kalau lawannya terpojok, memang kesannya dia sudah keok. Sehingga tidak heran kalau di kanal online, bahkan mungkin juga di mimbar yang biasa ya, sering pendeta pun terdengar nyolot. Buat mahasiswa seminari yang belum lulus, buat Bapak Ibu yang masih duduk di aula, mungkin belum sadar bahwa popularitas seorang pengkhotbah akan berpengaruh langsung pada pemasukannya. Jadi apa mengherankan kalau lantas banyak pengkhotbah yang beraspirasi ingin viral, sama seperti gejolak para influencer muda. Nah, seorang teman baru-baru ini juga mengatakan pada saya, ya, coba lihat khotbah siapa yang paling banyak hits pada kanal YouTube tertentu. Waktu saya menyebut nama satu pendeta yang khotbahnya baik, ya, dia dengan cepat mengoreksi dengan nama pendeta yang jauh lebih besar dan jauh lebih banyak hitsnya. Saya hari itu mendapat pelajaran berharga bahwa nama besar mungkin jauh lebih penting ya daripada substansi khotbah apapun. Karena jemaat kebanyakan mungkin tak dapat menilai substansi dan selalu terpikat pada figur yang lebih ternama. Salah satu bagian dari Magnificat, yaitu lagu pujian Maria kepada Tuhan, ketika ia bertemu Elizabeth, berkata demikian. Ini dari Lukas 1 ayat 52-53. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Lukas sebenarnya tidak buta ya terhadap permainan kekuasaan dunia. Orang yang berkuasa dan orang yang kaya selalu menentukan jalannya permainan. Orang rendahan harus berupaya supaya tidak terinjak. Belajar tutup mulut dan cari selamat. Dan jangan harap bisa pindah ke kasta yang lebih tinggi. Tapi anehnya Lukas meyakini Kristus Tuhan, Soter, Sang Juru Selamat, itu bukan sekedar sesar yang lain yang lebih mahir dalam perebutan kekuasaan dan kekayaan. Kerajaan Daud yang sekarang hadir di tengah dunia bukan berasal dari dunia ini dan tidak larut dalam permainan dunia. Karena kalau itu benar, maka sungguh ada alasan untuk bernyanyi. Kesukaan besar bagi dunia. Dan itulah yang dinyanyikan para malaikat bala tentara sorga. Dunia modern memang sudah jauh berbeda ya dari dunia zaman kuno waktu Lukas hidup. Untuk kalangan budak, bangsa kafir, umat jajahan, ataupun wanita di zaman Lukas, sangat sulit untuk keluar dari pengkotakan kasta, stigma, atau realitas sosial tertentu. Hampir mustahil. Namun Lukas meyakini satu realitas kehidupan yang berbeda. Ketika yang surgawi masuk bersentuhan dengan realitas dunia ini. Visi dunia yang berbeda, di mana bukan yang kuat dan yang kaya yang menentukan permainan, ini menjadi bahan bakar keyakinan Kristiani di seluruh dunia sampai hari ini. Ketika kita mendengarkan lagi paduan suara bernyanyi, kesukaan yang besar bagi dunia. Realitas itu sedang digemakan lagi di dunia modern kita. Namun dunia modern kita juga bukan sama sekali berbeda dari zaman Lukas. Yang berkuasa dan yang kaya tetap sering menginjak, menindas, dan menentukan permainan. Bahkan juga dengan kemahiran bahasa-bahasa agamawi. Jika umat Kristiani menjadi tersinggung ketika memahami kisah Lukas, jangan-jangan kita memang lebih nyaman berada bersama yang berkuasa dan yang kaya. Allah yang berpihak pada yang rendah dan yang lemah adalah ancaman bagi kita. Sanggupkah kita bernyanyi kesukaan besar dengan sepenuh hati kita? Mungkin Simeon yang tua itu di bait Allah yang menangkap dengan tepat bayangan misteri karya Allah. Anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, kata Simeon. Dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Dari Lukas 2 ayat 34-35. Memahami misteri ilahi mungkin tetap merupakan kesulitan tersendiri. Bahkan bagi para hamba Tuhan dan orang Kristen juga. Terlalu mudah
untuk kita hanyut begitu saja pada permainan dunia. Bahkan ketika kita sedang merasa melayani Tuhan, mengikut Tuhan memang penuh bahaya dan misteri. Ketika Yohanes Pembaptis lahir, sanak tetangga Elisabet ingin menamai dia Zakaria, seperti nama bapaknya di Lukas 1 ayat 59. Namun dengan misterius Elisabet tuh bersikeras menamai dia Yohanes. Tetangga dan sanak Elisabet protes. Tidak ada kok sanak saudaramu yang namanya begitu. Dan mereka mendesak bertanya pada Zakaria. Ketika Zakaria menulis nama Yohanes dan lidahnya yang bisu terlepas, heranlah dan takutlah orang-orang. Nah, Lukas memang tidak menjelaskan ya, mengapa Elisabet bisa tahu nama yang diberikan kepada bayinya. Padahal Zakaria bisu dan mungkin enggan ya membicarakan perjumpaannya yang aneh dengan malaikat. Tapi Elisabet bisa tahu namanya harus Yohanes. Elisabet dan Zakaria sama seperti Yusuf, Maria, dan puluhan gembala memutuskan mengikuti misteri jalan Tuhan. Beberapa kali Lukas mencatat Maria heran dan tidak paham dan menyimpan segala yang didengarnya dalam hatinya. Itu di Lukas 2 ayat 19 atau ayat 51. Namun walaupun tidak paham, Maria memutuskan untuk setia dan taat. Hidup mengikut Allah orang rendahan selalu berbahaya karena menentang gaya permainan dunia. Memang tampaknya tidak ada yang sanggup mengubah permainan kekuasaan dunia. Apalagi yang juga dilakukan para pendeta dan rohaniwan. Namun Lukas menulis tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lukas 1 ayat 37. Karena Kristus sudah datang dan ada kesukaan besar, terutama untuk orang rendahan. Akankah kita ikut dalam misteri Tuhan itu? Nah, bagaimana nasib para alumni seminari dan STT? Kelompok ini, kelompok yang sekarang ada di aula Kapel STTRI dan yang mengikuti lewat Zoom, tentu tidak akan jadi umat biasa. Apakah para alumni akan ikut main dalam power struggle rutin gereja atau organisasi? Apakah para alumni akan memandang remeh umat dan jemaat biasa yang secara spiritual dianggap orang rendahan? Nggak ngerti apa-apa. Mau ngomong doktrin, dogma yang lebih hebat, yang lebih complicated. Nggak ngerti, nggak paham. Atau kita akan berhasil mengikuti jalan yang ditunjukkan Lukas. Karena Tuhan yang diyakini Lukas adalah Allah orang rendahan. Akankah kita berhasil menunjukkan generosity, compassion, justru kepada orang rendahan, justru kepada orang yang berbeda agama? Terus terang kalau mau jujur ya, saya menduga banyak lulusan seminari akhirnya ya akan hidup dalam perlombaan kuasa dunia saja. Dan ini bukan tanpa bukti ya, bukankah memang banyak ya pendeta yang sudah melakukan itu. Kebanyakan mungkin justru lulusan seminari yang baik. Dan kalau Bapak Ibu lulus dari seminari elit yang dipercaya adalah seminari yang terbaik di Indonesia, bahaya semacam itu lebih besar lagi. Sebaliknya realitas alternatif dunia yang digambarkan Lukas itu terlalu aneh, terlalu ajaib, terlalu sulit, mirip mukjizat yang sesungguhnya. Memang Lukas menulis tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi sisi yang lain dari kalimat Lukas ini adalah tanpa Tuhan, semua tekad, semua keterpelajaran tidak ada gunanya. Kebobrokan sistemik selalu sulit dikendalikan dan diperbaiki. Bagaimana kalau memang banyak pendeta idola yang bermain power struggle? Semoga Tuhan menolong kita. Setia dengan semangat Natal, setia dengan kisah Lukas, bahwa Allah adalah orang rendahan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu selalu sulit kami cerna. Bahkan realitas kehidupan menabrak kami dengan realitas-realitas yang selalu berbeda dari yang kami baca di dalam firman-Mu. Realitas di dunia begitu nyata, begitu jelas. Sementara apa-apa yang kami baca di dalam firman sering muncul sebagai kisah yang muluk, yang terlalu ajaib. Karena itu kami mengakui kelemahan kami ya Tuhan.
kami sungguh mohon belas kasihan-Mu. Karena di dalam kami bersentuhan dengan umat yang telah Engkau tebus, kami sering terbukti penuh kelemahan. Tetapi jika Engkau adalah Allahnya orang rendahan, maka biarlah kami punya hati orang rendahan itu. Karena jika kami datang kepadamu, Engkau siap memeluk kami apa adanya. Kami mohon belas kasihan-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pemberitaan firman telah selesai, tetapi kiranya firman itu bisa tertanam di hati kita dan terus kita gumuli, sehingga kita dapat semakin diserupakan dengan Kristus. Rekan-rekan, saya undang untuk bangkit berdiri. Terimalah pengutusan bagi kita semua. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun bersama. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Ibadah kita telah selesai. Silakan duduk dan bersatu teduh. Tuhan Yesus memberkati.